that you cried, but I can't go back, no, it's too late, and it haunts me every day. Oh, from the last time, just I guess I lied. Won't you God knows that I told you. Never man down on the one done for me. Said you died of, but I never loved you. Sorry, long ago, need us to see that you died for me. Call it love and devoted. Call it a mom's adoration. Foundation, special creation. Ah, for all the single moms there, true frustration, clean bandage, and Marie's thing right there. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away, my father's door. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come. She's got to say. He tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna be what my love. Nobody matters like you. Stay up there. Shows him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna have a good life. I'm gonna do what I got. Stay up So bye, baby. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Bye. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry, rock-a-bye. rockabye. How you do it? It's in the life without no hurt. Just see I know that you because any obstacle can go well prepared. And no, mama, you never take tear, cause you a petting tear and tear and giving you love. Find the school and the bus fare. Mama, when the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dare. Trying to keep him warm, trying to keep cold. When he looks in her eyes, you're safe. He says, ooh, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, rock-a-bye. Rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, alright then. Rockabye, rockabye. Rockabye. Down, but lift up to this guy. Rockabye, down, Got 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in eyes, he don't know he is safe when she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna got to do you. So baby, rock-a-bye. rockabye, rockabye. You rock-a-bye, baby. Rock-a-bye, baby.
Teacher wouldn't call, we would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always in. I was there, but I wasn't. Never really cared if I wasn't. We all knew that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend to rise and the lows. I'm not gonna get a la 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 la. I'm not making a la 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 la. I'm not gonna la 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 la. Not gonna make it a la 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 la. And I see your face, your forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder a friend through the highs and lows. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. Not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it alone. Cause you are that someone against me, like no one else, right when I need it the most. I'll be wanting you to lay on my shoulder to cry out right through the night. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Imas Vicky Kurniawan, selaku Ketua Umum HMPPI Libra. Yang saya hormati, Sukma Citra Dewi, selaku Ketua Panitia Economic Education Competition 2022, serta seluruh hadirin dan panitia yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan serta bisa mengikuti acara Sosialisasi Economic Education Competition 2022 dengan tema Explore Interest and Talent in Self-Ability Towards and Sparkling Future. Selanjutnya, atas nama seluruh panitia Economic Education Competition 2022, saya, Khalifatul Hasanah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat ikut berpartisipasi pada acara ini. Pada malam yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan ketua panitia. Ketiga, pembacaan sosialisasi oleh ketua panitia dan penanggung jawab. Keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Panitia
dan penyampaian sosialisasi oleh Ketua Panitia. Dimohon untuk didengar dengan baik. Apabila terdapat info penting, bisa dicatat oleh perwakilan angkatan. Dipersilakan untuk Kak Sukma Citra Dewi. Forum dan waktu kami berikan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik. Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat malam. Yang terhormat, Imas Vicky Kurniawan selaku Ketua Umum HMPPI Libra tahun 2022, yang saya hormati seluruh panitia serta teman-teman pendidikan ekonomi angkatan 20, 21, dan 22. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini, Minggu 21 Agustus 2022, kita dapat hadir dalam acara sosialisasi Economic Education Competition 2022 yang mengambil tema Explore Interest and Talent in Self-Ability Towards a Sparkling Future. Nah, tema ini kami tetapkan berdasarkan minat dan bakat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam bidang olahraga, seni, dan keagamaan. Oleh sebab itu, Economic Education Competition diadakan sebagai sarana untuk menampung dan memfasilitasi mahasiswa pendidikan ekonomi dalam mengembangkan bakat serta soft skill dalam bidangnya. Semoga dengan penyelenggaraan sosialisasi pada hari ini, kami berharap teman-teman bisa mengikutinya dan seksama, sehingga banyak hal yang berguna untuk di acara hari H nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Enjoy the event. Terima kasih semua untuk panitia dan peserta yang telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, yaitu penyampaian sosialisasi kepada Ketua Panitia dan juga penanggung jawab. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Saya ambil alih untuk memaparkan syarat dan ketentuan umum Economic Education Competition tahun 2022 dengan tema Explore Interest and Talent in Self-Ability Towards a Sparkling Future. Oke, next. Nah, sebelumnya EEC sendiri itu merupakan gabungan dari atau kolaborasi dari 3 divisi dalam Departemen 2, yaitu Divisi Seni, Divisi Agama, dan Divisi Olahraga. Masing-masing divisi mempunyai cabang perlombaan seperti Divisi Seni itu memiliki perlombaan tari, musik, dan seni rupa. Kemudian terdapat Divisi Agama, terdapat perlombaan seperti tartil dan kaligrafi. Dan yang terakhir, terdapat divisi olahraga, yaitu memiliki 5 cabang perlombaan, di mana yang pertama ada e-sport, futsal, volley, basket, dan badminton. Next. Kemudian terdapat persyaratan umum ya bagi peserta. Yang pertama, mahasiswa aktif pendidikan ekonomi angkatan 20, 21, dan 22. Yang kedua, wajib follow IG HMPPI Libra dengan @HMP_Libra. Kemudian yang ketiga, setiap angkatan wajib mengirimkan 2 delegasi pada setiap cabang lomba, baik tim maupun individu. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran. Yang kelima, bersedia mengikuti serangkaian kegiatan Economic Education Competition atau EEC tahun 2022. Yang keenam, bagi angkatan yang tidak mengirimkan delegasi, maka akan dikenakan punishment berupa denda. Oke, next.
Lebih lanjutnya, syarat dan ketentuan akan dibacakan dan dipaparkan oleh setiap PJ dari masing-masing cabang perlombaan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Baik. Maaf, next slide. Seni tari. Yang pertama, tari kreasi dengan tema tradisional mix modern dengan durasi waktu 3-5 menit. Lalu, tari tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, atau terlalu vulgar. Tari boleh dilakukan secara solo maupun berkelompok, dengan maksimal 3 orang tiap tim atau delegasi. Pengumpulan materi atau musik melalui link yang disediakan panitia setelah technical meeting. Astagfirullahaladzim. Batas waktu pengumpulan musik dimulai dari tanggal 3 September 2022 hingga 10 September 2022. Lalu peserta hadir ke lokasi penjurian selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dan sudah menggunakan perlengkapan atau kostum yang digunakan untuk lomba. Reward-nya, juara 1 mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat, lalu juara 2 dan 3 akan mendapatkan sertifikat. Kriteria penilaian, individu, inovasi gerak, ketepatan waktu, dan pemilihan musik. Lalu yang kelompok, inovasi gerak, ketepatan waktu, pemilihan musik, dan kekompakan. Selanjutnya, lalu ada lomba musik atau vokal. Lomba dilakukan secara individu dengan menyanyikan lagu bergenre pop, bebas menyanyikan lagu berbahasa Indonesia atau Inggris. Lalu musik harus versi karaoke tanpa vokal pendukung. Pengumpulan materi atau musik melalui link yang disediakan panitia setelah technical meeting. Batas waktu pengumpulan musik dimulai dari tanggal 3 September 2022 hingga 10 September 2022. Peserta hadir ke lokasi penjurian selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dan sudah menggunakan perlengkapan atau kostum yang digunakan untuk lomba. Untuk reward, juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat, juara 2 dan 3 akan mendapatkan sertifikat. Kriteria penilaiannya, materi suara, teknik vokal, interpretasi lagu, dan penampilan. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu seni kategori rupa. Di sini terdapat kategori ketentuan dan persyaratan, yaitu membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas. Di sini bebas berkreasi. Dan kedua, dilakukan secara individual. Yang ketiga, originalitas karya dibuktikan pada saat proses pembuatan melalui video durasi maksimal 3 menit yang diupload melalui link yang disediakan panitia setelah technical meeting. Dan batas untuk waktu pengumpulan video dimulai dari tanggal 3 September 2022 sampai 14 September 2022. Proses penjurian hasil karya dilakukan secara langsung di tempat penjurian, yaitu offline. Dan terakhir, peserta hadir ke lokasi penjurian selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dengan menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Dan di sini terdapat reward. Untuk juara pertama, uang pembinaan serta sertifikat. Untuk juara kedua dan ketiga, sertifikat. Untuk kriteria penilaian, inovasi karya, originalitas, keunikan, dan estetika. Untuk selebihnya, saya kembalikan lagi kepada Sukma Cipta Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada PJ dari Divisi Seni. Selanjutnya, kita alihkan kepada Divisi Agama. Kepada PJ yang bertugas, saya persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita, saya selaku PJ dari Agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan dari lomba tartil. Yang pertama yaitu, lomba dilakukan secara individu dengan membawakan materi wajib, yaitu surat-surat pendek pada juz 30, mulai dari Quran Surat Ad-Duha hingga Quran Surat An-Nas. Dan materi pilihan seperti Quran Surat An-Naba, Quran Surat Abasa, Quran Surat Al-Infitor, Quran Surat Al-Khair, dan Quran Surat Al-Buruj. Lalu, yang kedua yaitu surat yang dibacakan ditentukan oleh panitia dan dapat dipilih oleh masing-masing peserta. Lalu yang ketiga yaitu untuk peralatan dan perlengkapan seperti Al-Quran dan mic disediakan oleh panitia. Jadi jika ada yang mau membawa Al-Quran sendiri itu diperbolehkan. Lalu yang keempat ada penilaian lomba tartil itu dilakukan pada hari H oleh juri lomba tartil. Lalu yang terakhir yaitu peserta hadir ke lokasi penjurian selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dan sudah menggunakan perlengkapan atau kostum yang digunakan untuk lomba. Nah, untuk kostumnya sendiri, ini adalah lomba tartil, jadi sebisa mungkin itu yang perempuan itu memakai hijab dan atau memakai gamis bajunya. Lalu untuk yang laki-laki itu bisa memakai kopiah dan juga memakai sarung. Lalu untuk bajunya juga bisa memakai lengan panjang. Nah, untuk rewardnya itu ada dua, yaitu yang pertama ada juara 1, itu mendapatkan uang pembinaan plus sertifikat. Lalu untuk juara kedua itu hanya mendapatkan sertifikat. Nah, untuk kriteria penilaiannya sendiri, yaitu yang pertama ada pelafalan surat, yang kedua ada makharijul huruf, yang ketiga ada tajwid, dan yang keempat ada nada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Sukma Citra Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada PJ Agama, PJ Tartil, kemudian saya alih. Halo, izin masuk. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah, Kak. Sudah. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Di sini saya sebagai PJ Lomba Kaligrafi akan membacakan ketentuan dan syarat Lomba Kaligrafi. Yang pertama ada isi kaligrafi berisi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ucapan syukur kepada Allah. Yang kedua, peserta lomba kaligrafi bebas dalam memilih ayat yang penting bermakna syukur kepada Allah. Yang ketiga, untuk kertas disediakan oleh panitia. Yang keempat, untuk alat tulis, lukis, atau warna disediakan oleh peserta sendiri. Yang kelima, pengumpulan serta penilaian karya kaligrafi dilakukan pada saat hari H. Dan yang keenam, peserta hadir ke lokasi penjurian selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai. Untuk reward lomba kaligrafi sendiri yaitu juara 1 ada uang pembinaan serta sertifikat, juara 2 mendapatkan sertifikat. Dan untuk kriteria penilaian lomba kaligrafi yaitu penulisan Arab yang rapi dan sesuai, pemilihan warna, serta gradasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Sukma Citra. Baik, terima kasih kepada penanggung jawab dari kaligrafi. Kemudian saya lanjutkan kepada penanggung jawab dari divisi olahraga. Kepada yang bertugas, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Citra. Apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Sudah. Baik, di sini saya selaku penanggung jawab dari olahraga. Yang pertama yaitu e-sport. Untuk ketentuannya, yang pertama setiap angkatan wajib mengirimkan 2 tim delegasi. Yang kedua yaitu setiap tim berisi 5 orang dan cadangan atau opsional. Ketentuan yang ketiga yaitu setiap tim boleh campur putra ataupun putri. Yang keempat, peserta harus datang ke lokasi acara di dalam satu tempat. Yang kelima, peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Dan yang keenam, pemenang akan diumumkan pada saat Disnatalis Pendidikan Ekonomi. Dan untuk reward, juara 1 dan sertifikat. Begitupun juara 2, yaitu uang pembinaan dan sertifikat. Next. Selanjutnya, yaitu futsal. Ketentuan yang pertama, yaitu setiap angkatan wajib mengirimkan 2 tim delegasi. Yang kedua yaitu setiap tim berisi 5 pemain yang terdiri dari 5 pemain inti dan 2 pemain cadangan sebagai opsional. Yang ketiga yaitu setiap tim berisi pemain putra. Yang keempat, perlombaan futsal berbentuk sistem gugur. Yang kelima, teknis permainan dilakukan 2 babak di mana per 1 babaknya itu selama 10 menit. Yang keenam, peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Dan yang terakhir, pemenang akan diumumkan saat Disnatalis Pendidikan Ekonomi. Untuk reward dari futsal yaitu juara 1 uang pembinaan dan sertifikat, begitupun juara 2 untuk juara 2 hanya mendapatkan sertifikat. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni dari voli. Yang pertama, untuk ketentuannya, setiap angkatan wajib mengirimkan 2 tim delegasi. Yang kedua, setiap tim berisi 6 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 2 pemain cadangan yakni opsional. Yang ketiga, perlombaan voli berbentuk sistem gugur. Yang keempat, setiap tim terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Yang kelima, teknis permainan dilakukan 2 set, di mana 1 set berisi 25 poin. Yang keenam, peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Yang selanjutnya, pemenang akan diumumkan saat Disnatalis Pendidikan Ekonomi, dengan reward, juara 1 uang pembinaan dan sertifikat, serta juara 2 sertifikat. Next. Yang selanjutnya yakni perlombaan basket. Yang pertama, setiap angkatan wajib mengirimkan 2 tim delegasi. Yang kedua, setiap tim berisi 5 pemain yang terdiri dari 5 pemain inti dan 2 pemain cadangan, yakni opsional. Yang ketiga, setiap tim berisi 3 putra dan 2 putri. Yang keempat, perlombaan basket berbentuk sistem gugur. Yang kelima, teknis permainan dilakukan 2 kuarter, di mana 1 kuarter selama 10 menit. Yang keenam, peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Yang ketujuh, pemenang akan diumumkan saat Disnatalis Pendidikan Ekonomi dengan reward, juara 1 uang pembinaan dan sertifikat, serta juara 2 sertifikat. Next. Yang selanjutnya yakni badminton. Untuk persyaratan dan ketentuannya, yang pertama, setiap angkatan wajib mengirimkan 2 tim delegasi. Yang kedua, setiap tim berisi 2 pemain yang terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Yang ketiga, perlombaan badminton berbentuk sistem gugur. Yang keempat, teknis permainan dilakukan 2 set, di mana 1 set berisi 21 poin. Yang kelima, peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Yang keenam, pemenang akan diumumkan saat Disnatalis Pendidikan Ekonomi dengan reward, juara 1 uang pembinaan serta sertifikat, serta juara 2 yakni sertifikat. Next. Saya kembalikan ke Sukma Citra. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada setiap PJ perlombaan. Selanjutnya, adapun punishment. Apabila tidak mendaftarkan perwakilan delegasi, peserta
dan termasuk jika sudah mendaftar, namun tidak hadir saat lomba, maka akan dikenakan denda sebesar 150.000 per delegasi. Kemudian denda akan ditanggung oleh setiap angkatan. Next. Baik, mungkin berikut adalah timeline dari Economic Education tahun 2022. Pendaftaran dimulai pada tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2022. Kemudian sosialisasi pada tanggal 21 Agustus 2022. Technical meeting akan diadakan pada tanggal 2 September tahun 2022. Pembukaan acara dan pelaksanaan lomba akan diadakan pada tanggal 17 September tahun 2022 sampai 25 September tahun 2022. Kemudian pengumuman juara akan diumumkan pada malam puncak Disnatalis ke-40, yaitu pada tanggal 30 Oktober tahun 2022. Kemudian terdapat timeline pelaksanaan lomba. Lomba seni tari dan vokal akan diadakan pada tanggal 17 September tahun 2022. Kemudian penjurian seni rupa pada tanggal 17 September tahun 2022. Terdapat lomba tartil dan kaligrafi pada tanggal 18 September tahun 2022. Lomba futsal dan voli pada tanggal 19, 21, dan 22 September tahun 2022. Lomba basket dan badminton akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 September tahun 2022. Kemudian yang terakhir yaitu lomba e-sport yang merupakan penutupan juga pada tanggal 24 sampai 25 September tahun 2022. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak untuk penyampaian sosialisasinya. Untuk yang berikutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Mungkin dari rekan-rekan ada yang kurang dimengerti mengenai penjelasan dari kami. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui room chat atau bisa langsung on mic terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang bertanya, yaitu Kak Nafisa. Mungkin bisa langsung dipaparkan, Kak, pertanyaannya. Maaf, izin bertanya, untuk lomba e-sportnya itu ada yang cewek nggak atau cuma khusus buat cowok? Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak Nafisa. Mungkin dari PC dan Divisi Olahraga bisa langsung dijawab. Dipersilakan. Baik, izin menjawab ya. Untuk e-sport itu bebas ya, bisa putra, bisa putri. Jadi bisa campur, bisa laki-laki aja, bisa perempuan aja, seperti itu. Itu mungkin jawaban dari PC Olahraga. Mungkin dari Kak Nafisa ada feedback? Udah Kak, udah jelas. Makasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Kak Siti Sanelia Irawan, silakan memaparkan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih MC atas kesempatannya ya. Di sini saya bertanya itu yang lomba seni rupa, pengerjaannya itu offline, tapi pengerjaannya itu dibuat video ya, bukan pas waktu di tempat gitu. Hanya penjuriannya aja yang offline gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari PJ Seni bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Siti Sanelia. Dipersilakan. Baik, izin menjawab. Betul yang ditanyakan oleh Siti Sanelia tadi. Untuk pengerjakan seni rupa, yaitu kerajinan itu dikumpulkan di link Google Drive yang telah disediakan oleh panitia. Nah, untuk penjuriannya nanti
hasil karyanya bisa dibawa ke tempat untuk di penjurian. Istirahat, boleh? Mungkin dari Kak Siti Sanelia ada feedback. Baik, terima kasih. Sudah jelas. Terima kasih kembali. Mungkin dari yang lainnya ada yang perlu dipertanyakan. Bisa langsung on mic atau menulis di room chat. Baik, sudah ada Kak Nafisa. Boleh Kak, silakan dipaparkan pertanyaannya. Iya, mau nanya lagi soal musik itu, misal pakai alat musik, sambil pakai alat musik itu boleh apa enggak, Mbak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari PC Seni bisa langsung dijawab pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab itu, untuk yang musik boleh memakai alat musik sendiri atau akustik, diperbolehkan. Terima kasih. Apakah ada feedback dari Kak Nafisa? Sudah cukup jelas, makasih ya. Terima kasih kembali. Di room chat ada yang bertanya dari Kak Aldora Iqbar. Saya izin bertanya Kak, untuk seni musik, misal menyanyi, itu harus 2 orang secara tim atau duet, atau tampil perorangan 2 kali. Terima kasih sebelumnya Kak. Baik, untuk PC Seni bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Aldora. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lomba musik itu dilakukan secara individu. Untuk Kak Aldora, apakah ada feedback, Kak? Baik, Kak. Berarti tidak boleh duet ya. Terima kasih. Bagaimana PC Seni Musik? Baik, terima kasih. Ada yang bertanya lagi, yaitu dari Kak Leonis Fikri. Bisa dipaparkan, Kak, pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya moderator. Ya, dipersilakan, Kak. Untuk wasit itu apakah boleh main di cabur gitu? Misalkan cabur basket, bola basket. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Fikri. Mungkin dari PJ Divisi Olahraga bisa langsung dijawab pertanyaannya, dipersilahkan. Izin menjawab ya. Untuk wasit boleh main kok saat acara berlangsung, tapi mungkin bisa kan wasitnya pasti ada 2. Nanti mungkin gantian atau seumpamanya kalau seumpamanya wasitnya itu satu angkatan, nanti bisa dicarikan wasit pengganti yang lain juga seperti itu. Ya, berarti kan nggak apa-apa main ya? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kan dicarikan pengganti ya. Iya, sudah aman-aman.
Nah, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Mungkin ada yang tanya dari room chat, dari Kak Dela Savitri. Permisi, Kak, izin bertanya. Untuk lomba badminton, itu raketnya disediakan oleh panitia atau dari peserta sendiri ya, Kak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Kak. Baik, dari PJ Olahraga bisa langsung dijawab pertanyaannya, dipersilahkan. Izin menjawab ya untuk Dela Savitri. Untuk lomba badminton itu raketnya disediakan oleh panitia atau dari peserta sendiri ya, Kak. Untuk raketnya mungkin peserta bisa membawa sendiri-sendiri ya. Tapi untuk panitia itu menyediakan backupnya itu cuma 2 raketnya seperti itu. Apakah ada feedback dari Kak Dela Savitri? Baik, terima kasih. Baik, ada yang bertanya lagi, yaitu dari Kak Nafisa. Maaf, izin bertanya kembali. Untuk tartil dalam pembacaan itu dibaca biasa dengan nada atau dibaca seperti koria? Mungkin dari PJ Agama bisa langsung dijawab pertanyaannya, dipersilahkan. Halo, apakah PJ Agama ada di room Zoom? Baik, sambil menunggu dari PJ Agama, saya akan membacakan kembali pertanyaan dari Kak Dela Savitri. Maaf Kak, izin bertanya kembali, untuk tim delegasi di lomba voli, itu memilih sendiri atau ditentukan oleh panitia ya Kak? Mungkin dari PJ Olahraga bisa langsung dijawab pertanyaannya. Izin menjawab ya. Untuk tim delegasi di lomba voli di setiap angkatan, itu bisa ditentukan oleh angkatan itu sendiri. Jadi mungkin bisa dikoordinasikan di grup angkatan. Jadi siapa saja yang mau ikut lomba voli mungkin bisa langsung di-list di angkatannya seperti itu. Lalu mendaftarkan diri di link yang sudah tersedia. Apakah ada feedback dari Kak Dela Savitri? Terima kasih kembali Kak Dela. Saya akan ulangi lagi, apakah PJ Agama ada di room Zoom? Sudah. Baik, silakan dijawab pertanyaan dari Kak Nafisa. Baik, untuk pertanyaannya, untuk tartil dalam pembacaannya itu dibaca biasa dengan nada atau dibaca seperti kori ya. Untuk lomba tartil itu dibaca biasa, bukan seperti kori. Seperti itu. Jadi bisa pakai nada-nada seperti yang ada di Hafiz Quran gitu. Seperti itu. Apakah sudah jelas?
Apakah ada feedback dari Kak Nafisa? Oke, terima kasih, cukup jelas. Terima kasih kembali Kak Nafisa. Nah, saya ulangi lagi, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin dipertanyakan kembali. Silakan untuk menulis di room chat atau langsung on mic terlebih dahulu. Oke, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau dipertanyakan kembali. Bisa langsung on mic atau ditulis di room chat ya. Baik, sudah ada yang bertanya di room chat, yaitu dari Kak Nurul. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, untuk pelaksanaan lomba olahraganya itu malam atau bagaimana Kak? Soalnya kan itu di hari efektif. Mungkin dari PJ Olahraga bisa langsung dijawab pertanyaannya. Silakan. Izin menjawab ya. Untuk pelaksanaan lomba olahraga itu malam atau bagaimana ya, Kak? Kalau untuk lomba olahraga itu dimulai dari jam 18.00. Jadi malam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Nurul. Ada pertanyaan lagi dari Kak Dela Safitri. Permisi Kak, izin bertanya kembali. Untuk lomba e-sport itu wajib menguasai hero setiap role atau bebas ya Kak? Mungkin dari PJ Olahraga bisa langsung dijawab pertanyaannya. Dipersilahkan. Halo, apakah PJ Olahraga ada di room Zoom? Baik, sambil menunggu, saya akan membacakan lagi pertanyaan dari Kak Ira. Izin bertanya lagi Kak, untuk pembuatan seni rupa, apakah ada ketentuan minimal waktu? Mungkin dari PJ Seni bisa langsung dijawab pertanyaannya, dipersilahkan. Untuk masalah waktu pembuatan itu tidak ada minimalnya, tapi ada maksimalnya. Nah, maksimalnya itu 3 menit, gitu. Apakah sudah menjawab? Izin menambahkan apakah boleh? Iya, silakan. Nah, untuk video dari seni rupa, proses pembuatannya itu diabadikan dalam bentuk video. Nah, videonya itu maksimal 3 menit. Lalu dikumpulkan ke link yang sudah disediakan oleh panitia. Seperti itu.
Baik, terima kasih kembali untuk Kak Ira dan terima kasih kepada PJ Seni yang sudah memaparkan penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Nafisa. Permisi izin bertanya, untuk kegiatan olahraga itu apa boleh ada supporter ya Kak? Mungkin dari PJ Olahraga bisa langsung dijawab pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, izin jawab ya. Untuk kegiatan olahraga itu apa boleh ada supporter ya, Kak? Untuk kegiatan olahraga boleh ada supporter, tapi kalau bisa yang kondusif ya. Lalu untuk menjawab pertanyaan dari Dela Safitri yang tadi, untuk lomba seperti itu wajib menguasai harus setiap role atau bebas ya, Kak? Itu bebas ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, apakah ada feedback dari Kak Dela Safitri dan Kak Nafisa? Atau sudah cukup? Terima kasih kembali Kak Nafis. Baik, pertanyaan dari Kak Alif Fatoni. Mungkin bisa langsung dipaparkan pertanyaannya Kak. Untuk yang cabang olahraga bulu tangkis itu apakah ada pemain cadangan ya untuk antisipasi apakah pemain tersebut cedera atau gimana? Terima kasih. Baik, mungkin dari PJ Olahraga bisa langsung dijawab pertanyaannya. Dipersilakan. Mungkin untuk pertanyaannya bisa diulang ya. Untuk cabang olahraga bulu tangkis itu apakah boleh memakai cadangan karena nanti takut mengantisipasi cedera atau ada hal-hal yang lain? Iya, untuk cadangan diperbolehkan ya. Karena di setiap cabur itu diperbolehkan ada cadangan, antisipasi kalau seumpamanya ada cedera atau di luar dugaan seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang masih bingung, bisa langsung on mic atau tulis di room chat. Baik, saya ingatkan kembali, mungkin dari rekan-rekan ada yang masih bingung dari penjelasan dari seluruh PJ Seni, Agama, dan juga Olahraga, bisa langsung dipertanyakan melalui room chat atau langsung on mic terlebih dahulu. Baik, mungkin sudah cukup ya teman-teman. Karena waktu yang terbatas, apabila dari rekan-rekan perwakilan, dari ketua angkatan, dirasa ada yang kurang dipahami, bisa bertanya kepada JP yang tertera. Baik, tibalah kita pada penghujung acara. Sebelum acara ditutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan disampaikan oleh Firman Prayogi. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengakhiri sosialisasi EIC pada malam hari ini, kalau terjadinya kita berdoa terlebih dahulu.
agar apa yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini bisa dan menemukan pengetahuan dari kita semua. Doa akan saya pimpin secara islami bagi yang agama lain bisa menghasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه كافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجينا من جميع الاحوال والافات وتقبلنا بها جميع الخير وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على درجه وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات والهدايات وبعد الممات انك يا الله سميع قريب بالله وتقاضي الحجر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن علينا ولمن أحدثنا علينا ولكافة المسلمين أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الأجد والكسل والبول والحرم وعذاب القبر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وزدني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan perwakilan dari Angkatan 2020, 2021, dan 2022 yang telah berkenan menghadiri acara ini. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di room chat. Sebelum acara kami tutup, akan ada sesi dokumentasi. Dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Oke, untuk dokumentasi aku ambil alih ya. Ayo pada on cam yuk. Ayo pada pose-pose yang kece badan. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada operator. Demikianlah serangkaian acara pada malam hari ini. Semoga informasi yang didapat bisa berguna. Sekarang, tibalah kita pada penghujung acara. Atas nama seluruh panitia Economic Education Competition 2022, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Call it a mom's adoration, a special bond of creation. Think of moms out there going through frustration. Man, China, and my ring made them air. She works nights by the water. She wanna step away from my daughter. Just one side for a baby. One more come. She's got to save. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody. She tells him your life ain't nothing like my life. You're gonna go a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't cry. Somebody
in the